Hai, welcome to Artocles. Kasus yang mau saya bahas kali ini cukup terkenal dan sepertinya udah dibahas juga di beberapa channel lain. Dan yang request kasus ini cukup banyak sejak tahun lalu. 2 video sebelumnya kita terbang ke Denmark dan juga Inggris. Kali ini kita kembali ke Amerika, menemui pasangan Jason dan juga Kelly Cochran yang telah mengikat perjanjian cinta dan juga hidup bersama selamanya. Walaupun tidak dikaruniai anak, mereka sangat memegang teguh janji cinta untuk saling setia sampai usia senja. Tapi apakah benar seperti itu adanya? Akan kita cari tahu. Namun sebelumnya saya mau ngajak kamu buat kenalan lagi sama satu channel yang kemarin udah saya bilang sebagai channel super lengkap, yaitu Cerita Miranti. Tentunya pembahasannya kasus true crime, kisah nyata kriminal yang pasti bakal kamu suka karena emang seru. Semua kasusnya dibahas secara terperinci dan menarik, apalagi kasus-kasus yang ada hampir belum pernah dibahas dimanapun. Kalau kamu suka kisah kriminal dan juga haus sama cerita-cerita menarik dan baru, habis nonton video ini bisa langsung klik link channel Cerita Miranti yang udah saya tempelin di bawah ini ya. Sekarang kita terbang ke kota Maryville, Indiana, Amerika, di mana ada Jason Cochran dan sang istri, Kelly. Mereka bertetangga sejak kecil, bersekolah bersama, pacaran, dan akhirnya setelah lulus SMA, memutuskan untuk menikah pada tahun 2002. Sebuah cinta sejati karena mereka kan benar-benar saling mengenal sejak usia muda. Sampai akhirnya setelah menikah, Jason dan Kelly membuka usaha jasa pembersihan kolam renang. Jadi kalau ada rumah ataupun sekolahan yang kolam renangnya kotor dan ingin dibersihkan, biasanya mereka berdua yang ditelepon untuk melakukannya. Banyak kerabat maupun tetangga yang menyebut Jason dan Kelly ini sebagai pasangan yang aneh. Mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, tapi tetap mesra dan orang taunya hubungan mereka ini sangat harmonis. Kelly diketahui sebagai pribadi yang lebih ribut, tukang cerita, dan sangat berisik. Sementara sang suami Jason justru sebaliknya, orang mengenal dia sebagai pribadi yang tertutup dan lebih sering memilih untuk diam. Jadi mirip banget sama saya yang pendiam, pemalu, tapi cukup liar. Kelly dan Jason bukannya pasangan yang antisosial. Mereka hidup bertetangga dengan sangat baik. Namun Jason lebih kebanyakan diam walaupun sedang berkumpul dengan teman-temannya. 10 tahun mereka bersama menjalani bisnis pembersihan kolam renang, kelihatannya Jason mulai merasa lelah. Punggungnya sering sakit dan dia juga menderita karena pinggangnya. Kayaknya udah gak sanggup lagi dengan pekerjaan ini. Bahkan akhirnya Kelly mengerjakannya sendiri dengan bantuan seorang asisten. Tapi Kelly juga gak sanggup ngerjainnya tanpa bantuan sang suami. Dan mereka berdua kemudian memutuskan pindah ke kota Iron River di Michigan pada tahun 2013. Kenapa mereka memutuskan pindah ke sana? Karena konon katanya di kota tersebut mudah mendapatkan heroin yang bisa membantu untuk menghilangkan sakit punggung dan pinggangnya Jason. Sementara sang istri Kelly kemudian bekerja pada sebuah usaha pengembangan tanaman air. Sedangkan Jason hanya di rumah saja, tidur sepanjang hari dengan alasan masalah penyembuhan tubuhnya. Dari tempat kerjanya inilah, Kelly kemudian berkenalan dengan seorang veteran angkatan udara yang bernama Christopher Regan yang berusia 53 tahun. Christopher adalah seorang duda dan dia 20 tahun lebih tua dari Kelly yang saat itu berusia 33 tahun. Waktu itu Christopher juga sudah punya pacar, yaitu seorang wanita yang bernama Terry yang berprofesi sebagai guru. Tapi kelihatannya hubungan antara Christopher dengan Terry ini putus nyambung terus. Sementara Kelly dan Christopher menjadi sangat akrab dan berteman. Apalagi Christopher juga merupakan langganan tanaman di tempat Kelly bekerja. Kelly bahkan tidak segan memperkenalkan Christopher kepada suaminya, Jason. Kayaknya si Kelly ini mau menunjukkan pada sang suami Jason bahwa dia sangat terbuka dan cinta sejati mereka akan terus membara selamanya tanpa bisa diganggu sama orang lain.
Pada hari Selasa, 14 Oktober 2014, Kelly dan Jason mengundang Christopher untuk makan malam di rumah mereka. Tentu saja si Christopher ini merasa ini adalah hal yang baik, memiliki teman baru di tempat baru, karena sebelumnya Christopher tinggal di Detroit, dan acara makan malamnya pun cukup seru. Namun kelihatannya keseruan ini cukup sampai di situ aja bagi Christopher, karena setelahnya tidak pernah terdengar lagi kabar apa-apa dari dirinya. Sampai 10 hari kemudian, sang pacar, Terry, baru melaporkan tentang hilangnya Christopher kepada pihak kepolisian Iron River. Baik Terry maupun polisi langsung memeriksa kediaman Christopher yang kelihatannya sangat rapi. Handphone Christopher juga nggak ditemukan dimanapun. Baik dapur dan ruangan kerjanya kelihatan sudah tidak tersentuh dalam jangka waktu yang lama. Bahkan kemudian, mobil Christopher ditemukan di luar kota. Kelihatannya memang sudah ditinggal lebih dari seminggu di sana. Dan dari dalam mobil tersebutlah, polisi menemukan sebuah coretan peta pada kertas, petunjuk jalan menuju ke arah rumah Kelly dan Jason. Disinilah kemudian polisi mendatangi rumah Kelly dan Jason. Saat itu Kelly mengatakan memang Christopher makan malam di sana pada tanggal 14 Oktober. Namun dia sudah pulang sekitar jam 10 malam dan setelahnya nggak tahu lagi kemana dia pergi. Tidak ada kabar dari Christopher sampai saat ini. Sementara Kelly sibuk menjawabin semua pertanyaan polisi saat itu, sang suami Jason hanya diam saja seperti anak yang lugu. Namun anehnya dari hasil penyelidikan detektif, ketahuanlah bahwa ternyata Christopher memiliki hubungan spesial dengan Kelly selama ini. Hal ini mulai membuat polisi mencium sesuatu yang mencurigakan. Kelly dan Jason diinterogasi secara terpisah. Kelly mengaku bahwa pernikahannya dengan Jason sebagai open marriage, jadi mereka boleh memiliki hubungan dengan orang lain. Makanya Kelly kemudian mengatakan benar adanya dia punya hubungan spesial dengan Christopher. Namun keterangan yang berbeda disampaikan oleh sang suami Jason yang mengatakan pernikahan mereka tidak open marriage. Hal ini membuat polisi kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Kelly dan juga Jason. Yeah. This is Trevor Rassler with the Michigan State Police. Stop. And what I have to tell you is I have a search warrant for your residence. Hi Jason, how you doing? I'm doing good. How are you? Okay. Polisi tidak menemukan tubuh Christopher di sana. Tidak ada bukti apa-apa, tidak ada bekas darah, namun ada bekas DNA Christopher. Ya tentu saja ada ya, karena kan mereka memang mengaku Christopher datang untuk makan malam. Selain itu, polisi juga menemukan pistol, pemukul baseball, dan juga sebuah martil yang posisinya berdekatan di atas meja. Ini agak aneh bagi polisi, namun tidak ditemukan DNA Christopher di alat-alat tersebut. Mereka juga menemukan catatan sang suami, Jason, tentang hal-hal yang berhubungan dengan balas dendam. Namun kelihatannya semua hal ini tetap tidak kuat untuk menuduh mereka terlibat atas menghilangnya Christopher Regan. Kelly dan suaminya dibebaskan oleh polisi. Kelihatannya mereka jadi merasa nggak enak dan kemudian memutuskan untuk balik ke kampung halamannya di Indiana. Sementara Christopher Regan tetap menjadi kasus orang hilang yang tidak terpecahkan saat itu. We begin tonight marking 1 year since an Iron River man went missing. Chris Regan was last seen on or around October 14th of 2014. His vehicle was found at a park and ride lot just 4 miles east of Iron River. The disappearance of the 53-year-old man is described by police as suspicious. Sampai kemudian sekitar 16 bulan setelah menghilangnya Christopher, tepatnya pada 20 Februari 2016, Kelly Cochran menelpon polisi di 911 dan mengatakan bahwa suaminya, Jason, tidak sadarkan diri. Wake County 911. His face is like blue. He's breathing barely. I don't know what's wrong. He's throwing up. He's sweating. I need an ambulance right away. And how old is the person? 37. Just get an ambulance here right now. Okay, stay on the line with me. I need an ambulance here right away. Okay, they've been dispatched. Saat ambulans datang, Kelly sangat histeris.
ternyata Jason telah meninggal dunia. Laporan sementara dari sang istri, Kelly, penyebabnya adalah overdosis heroin yang digunakan Jason untuk membantu menghilangkan nyeri punggung dan juga pinggangnya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam oleh pihak kepolisian, memang ditemukan beberapa jenis obat-obatan pada tubuh Jason, termasuk heroin, namun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Bahkan polisi kemudian mendapati penyebab kematian dari Jason adalah karena kehabisan nafas. Kemungkinan besar dia dicekek. Polisi memastikan bahwa ada yang sengaja ingin menghabisi nyawa Jason Cochran. Polisi langsung menunjuk kepada sang istri Kelly, apalagi beberapa hari setelah Jason dikuburkan, Kelly lagi-lagi pindah keluar kota. Polisi makin curiga dan mengejarnya, kemudian menangkap Kelly pada bulan April 2016 di Kentucky. Polisi berhasil menangkap Kelly Cochran yang kali ini sepertinya udah gak berkutik. Dia dapat ancaman hukuman yang sangat berat, mengingat pasti ada keterlibatan dirinya dengan menghilangnya Christopher Regan pada Oktober 2014 lalu. Saat diinterogasi inilah akhirnya, Kelly mengaku bahwa selama ini pernikahannya bersama Jason sang suami sangat terkekang dengan banyak aturan. Cinta sejati yang mereka gadang-gadang akan selalu bersemi tidaklah seindah itu. Dari awal Jason tidak mau punya anak sebenarnya sudah membuat hati Kelly hancur. Karena bagaimanapun ternyata Kelly ingin menjadi seorang ibu. Selain itu Jason juga membuat peraturan bahwa jika ada di antara mereka berdua yang selingkuh, maka perjanjiannya adalah mereka akan menghabisi nyawa selingkuhannya tersebut. Hal inilah yang terjadi terhadap Christopher Regan. Kelly mengaku sebagai suami si Jason ini tidak pernah menafkahinya. Sakit punggung dan pinggangnya adalah sebuah alasan aja untuk tidak mau bekerja, dan hanya Kelly yang mencari uang untuk kebutuhan mereka. Sampai kemudian Kelly mulai mengenal Christopher Regan dan mereka mulai jatuh cinta. Namun Kelly juga sering bertengkar nih sama Christopher yang katanya berjanji mau meninggalkan sang pacar, Terry. Namun tidak kunjung ditinggalkan. Padahal di waktu yang sama, Kelly juga sedang mempersiapkan diri untuk bisa meninggalkan suaminya, Jason Cochran. Namun sayangnya Kelly terus mendapat ancaman dari sang suami Jason. Hingga 14 Oktober 2014, Jason menyuruh Kelly untuk mengundang Christopher makan malam di rumahnya. Saat Christopher datang, Jason menembak bagian belakang kepala Christopher sampai dia meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, Jason kemudian memisah-misahkan tubuh Christopher dan membuangnya di berbagai tempat berbeda. Kelly mengaku katanya dia terpaksa ikut membantu suaminya karena diancam. Sementara beberapa tetangga juga mengatakan mendengarkan suara tembakan malam itu dari kediaman Kelly. Setelahnya Kelly juga membawa pihak investigator ke daerah perhutanan di mana mereka membuang bagian kepala Christopher. Mereka berhasil menemukan tengkorak kepala Christopher dengan peluru yang masih menempel di sana. Hasil pemeriksaan pada gigi menyatakan benar itu adalah Christopher Regan. Sebenarnya setelah Jason menembak Christopher malam itu, Kelly semakin bingung karena dia merasa selama ini Christopher adalah orang yang tepat yang akan menjadi suami barunya kelak. Makanya Kelly memang merencanakan untuk menghabisi Jason. Dan hal ini baru terlaksana pada Februari 2016, di mana setelah cukup mabuk dengan heroinnya, Kelly menutup hidung dan juga mulut Jason dengan kain supaya susah bernafas. Kemudian mencekik leher suaminya yang tidak memberikan perlawanan itu hingga meninggal dunia. Kelly pun kemudian menelpon polisi. Pada Januari 2017, sidang terhadap Kelly diadakan untuk kasus menghilangkan nyawa Christopher Regan. Walaupun di kasus ini Kelly bukanlah orang yang menembak Christopher, namun jaksa menuntutnya sebagai pihak yang sengaja menjebak Christopher untuk datang ke rumahnya. Istilahnya kalau bukan Kelly yang undang, mungkin Christopher masih hidup sampai saat ini. Atas tuntutan tersebut, akhirnya hakim dan juri menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Kelly tanpa boleh bebas dengan jaminan sampai kapanpun. Bahkan hukumannya juga ditambah 10 tahun penjara karena membantu dalam memisah-misahkan bagian tubuh Christopher Regan. Plus, hukuman tambahan 2,5 tahun karena Kelly berbohong kepada pihak kepolisian.
Sedangkan untuk sidang meninggalnya sang suami, Jason Cochran, Kelly langsung mengaku kepada hakim bahwa dia sengaja melakukannya. Pada tahun 2018, Kelly menerima hukuman penjara 65 tahun atas kejahatan terhadap suaminya tersebut. Udah nggak tahu lagi ya kita ngitung hukumannya si Kelly ini. Tak selang berapa lama setelah putusan sidang, adik Kelly yang bernama Colton Gaboyan dan juga seorang tetangga mengaku kepada polisi bahwa mereka melakukan pesta barbecue dan juga membuat burger di rumah Kelly 1 hari setelah menghilangnya Christopher Regan. Pada saat itu yang bertugas untuk menyediakan dagingnya adalah Kelly dan sang suami Jason. Mereka merasa ada yang aneh dengan tekstur dan juga daging yang mereka makan. Sampai akhirnya kasus ini terungkap, baik adiknya Kelly maupun tetangganya sadar kemungkinan besar daging yang mereka masak dan makan waktu itu adalah daging dari tubuh Christopher Regan. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling salah dalam kasus ini? Apakah Kelly yang mencoba untuk mencari kebahagiaan sesungguhnya, atau sang suami yang pemalas dan juga sangat egois? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artocles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap berbuat baik dan jaga kesehatan kamu. Terima kasih.